yang diperkirakan bernama Airawata. Airawata ini tuh merupakan tunggangan atau kendaraannya Raja Purnawarman, raja yang menjabat di Kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Jadi prasasti Tugu ini saksi dibangunnya dua sungai, yaitu Sungai Bagasaksi dan Sungai Komati. Sekarang Sungai Bagasaksi itu dibangun kembali menjadi kota, yaitu Kota Bekasi. Di sini terdapat 3 lukisan yang dilukiskan oleh J.J. de Nyisz pada abad ke-17. Nah, yang dimana di gambar pertama itu menceritakan dua orang ibu yang melahirkan secara bersamaan, namun salah satunya mati. Nah, bayi tersebut diperebutkan oleh dua wanita tersebut yang mengakui sebagai ibunya. Lalu Raja Solomon itu memanggil algojonya untuk membelah bayi tersebut. Ya. Namun pada saat ingin dibelah, ibu yang berbaju merah itu berkata, "Jangan belah bayi ini, berikan saja bayi ini kepada ibu yang berbaju putih." Nah, ibu yang berbaju putih itu tidak melakukan apa-apa pada saat bayinya ingin dibelah. Nah, dari situ Raja Solomon tahu ibu kandung sebenarnya. Terdapat meja sidang. Jadi pahlawan kita juga pernah disidang di sini atau diadili. Contohnya ada Cutnya Dieng, Untung Senopati, dan Pangeran Diponegoro. Dan di bagian kanan dan kirinya terdapat lemari arsip. Ia berfungsi untuk menyimpan kanan dan kiri terdapat gambar Dewi Kebenaran dan Dewi Keadilan. Di sebelah sana ada patung setengah badan. Ia merupakan seorang raja Belanda yang diperkirakan bernama William van Oranje. Albertus van de Para. Ia merupakan gubernur Batavia. Dia melakukan korupsi besar-besaran dan dia juga gubernur terkejam karena membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Dulu meja dulu nggak sih? Ada mau sketsa dulu. Hah?
baca dulu. Dewi Perang. Ya, dan di kanan kirinya terdapat tombak dan panah untuk berperang. Dan di kanan kirinya juga terdapat ukiran bunga dan daun yang melambangkan kehidupan dan kedamaian. Baik, di sini kita berada di ruangan Sultan Agung. Nah, gambar yang pertama itu Sultan Agung sedang berbincang kepada para pejabatnya untuk membuat strategi penyerangan ke Batavia. Nah, gambar yang kedua itu penyerangan pasukan VOC dan pasukan Sultan Agung. Nah, pasukan VOC itu menang, tapi pasukan Sultan Agung berhasil membakar benteng-benteng di Batavia di atas. Dan di sini tuh terdapat dua perbincangan Kiai Rangga dengan JP Kun. Kiai Rangga itu yang memakai baju yang putih bersorban. Dia diutus untuk memata-matai saudagar rempah-rempah, padahal dia memata-matai untuk mencari titik kelemahan di Batavia. Nah, di sini terdapat lukisan dinding berwarna merah. Jadi lukisan ini tuh menceritakan sejarah tentang pembantaian rakyat Banda oleh Belanda yang diperkirakan tuh dipimpin oleh John Peter van Zoon pada tahun 1619. Jadi pada tahun ini tuh tahun pertama kalinya kedatangan Belanda. Dan peta ini tuh menceritakan sejarah tentang peralihan dari Jayakarta menjadi Batavia. Jadi ini tuh peta 31 tahunnya kedatangan Belanda. Udah banyak ya? Iya, udah banyak. Terdapat banyak kanal yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat itu. Di sini terdapat Kastil Batavia yang diairi sungai. Jadi pada saat itu kota Batavia itu dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi yang memisahkan Batavia dengan Omeleden. Dan sekarang kita tuh berada di huruf E. Nah, di sini terdapat miniatur kapal VOC. Jadi kapal ini tuh mengangkut rempah-rempah dari Batavia ke negara tujuannya. Dan pernah juga mengangkut pintu gerbang Batavia. Kapal ini berlayar paling cepat itu 6 bulan dan paling lama 1 tahun sampai ke negara tujuannya. Kapal ini pernah melintas laut Australia. Namun karam, kapal ini tuh diterjang ombak besar. Saat ini serpihan kapal ini tuh berada di Perth, Australia, masih tersusun rapih. Ini juga baru sekali berlayar. Nah, di sini terdapat Meriam Coang atau Meriam Cirebon. Jadi Meriam ini tuh pemberian pemberian Putri Cina kepada Sunan Gunung Jati sebagai tanda persahabatannya. Di sini tuh terdapat dua akulturasi budaya. Di bagian sininya terdapat dua akulturasi budaya Cina, dan di bagian penyangganya itu terdapat lambang burung Garuda yang berarti akulturasi budaya Nusantara, yaitu Indonesia. Nah, jadi berat meriam ini tuh sekitar 350 kilo. Iya. Ini masih asli, bukan replika. Nah, di sini terdapat miniatur gereja atau bisa disebut gereja baru Belanda. Jadi gereja ini tuh dibangun pada tahun 1640 dan runtuh karena gempa pada tahun 1808. Kemudian dibangun kembali menjadi museum wayang. Ada di sebelah sini. Museum wayang, asalnya gereja. Iya, jadi sebelumnya tuh gereja. Kenapa bisa berbentuk masjid? Karena arsitekturnya tuh berasal dari Turki. Di sini tuh terdapat tulisan bahasa kuno Belanda yang bisa diartikan gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan John van Horn dan diselesaikannya pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Abraham van Riebeeck. Di situ ada foto orangnya. Di atas John van Horn, yang bawah van Riebeeck. Nggak nyala. Nah, di sini terdapat penjara bawah tanah yang terdapat 5 penjara. Di sini tuh bisa menampung 20 sampai 30 orang. Ya, tingginya tuh sekitar 165 cm. Nah, di situ juga terdapat batu-batu yang digunakan di kaki para tahanan. Yang dimana katanya semakin besar itu semakin besar juga pidananya.